Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turai Vanesta, NPM 210320101182. Praktikan Laboratorium Optimasi Industri sesi Senin. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas khusus telah diberikan. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Jurnal Optimasi Kebutuhan Tenaga Kerja pada Proyek Pembangunan Gedung X dengan metode Dynamic Programming dengan volume 1 nomor 3 tahun 2020. Penulis Satria Akbar Gumelar, reviewer Rizrai Faresta, dan direview pada tanggal 23 Mei 2023. Untuk pendahuluannya, proyek konstruksi merupakan aktivitas pekerjaan yang tidak dapat berulang pada proyek lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi suatu proyek konstruksi berbeda satu sama lainnya, seperti halnya kebutuhan jumlah tenaga kerja. Mengingat tenaga kerja merupakan sumber daya proyek yang bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi. Keberadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan suatu proyek tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik dalam mengatur tenaga kerja. Manajemen tenaga kerja ini meliputi upaya untuk menentukan kebutuhan jumlah tenaga kerja optimum, menentukan kombinasi tenaga kerja terbaik, dan mengalokasikan waktu tenaga kerja yang penerapannya disesuaikan dengan riset aplikasi. Proyek pembangunan Gedung X di Sidoarjo merupakan salah satu upaya pengembangan bangunan dan peningkatan fasilitas. Berdasarkan kontrak, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini adalah 330 hari kalender dengan tinggi bangunan 3 lantai dan luas bangunan kurang lebih 2.592 meter kubik. Jika ditinjau berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dari minggu ke minggu, akan mengalami pasang surut sepanjang waktu proyek, khususnya teamwork TW tenaga kerja. Untuk tujuannya yaitu menghitung jumlah alokasi kebutuhan TW tenaga kerja Bekisting pada pekerjaan struktur beton gedung X dan menghitung biaya TW tenaga kerja Bekisting sebelum dilakukan optimasi pada pekerjaan struktur beton gedung. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perhitungan tenaga kerja dihitung berdasarkan komposisi tenaga kerja per satuan pekerjaan. Selanjutnya, hasil. Kebutuhan tenaga kerja dihitung berdasarkan komposisi tenaga kerja per satuan pekerjaan, sehingga dapat diartikan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan backlisting tiap 1 meter kubik, dibutuhkan 1 TW dengan koefisien TW tersebut adalah 1 dan durasi pekerjaan dalam 1 hari. Biaya hasil optimasi didapat dari nilai penambahan biaya untuk TW backlisting. Penambahan biaya tersebut dihitung dengan cara mengurangi biaya TW tenaga kerja optimal pada tahap awal dengan tahap berikutnya. Dari perhitungan biaya TW tenaga kerja backlisting diperoleh perbandingan biaya sebelum dan sesudah optimasi dengan metode dynamic programming, sehingga dihasilkan efisiensi biaya sebesar Fp 598.788.966 rupiah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah alokasi kebutuhan TW tenaga kerja Backlisting pada pekerjaan struktur beton gedung X sebanyak 324 TW tenaga kerja. Yang kedua, biaya TW tenaga kerja Backlisting sebelum dilakukan optimasi pada pekerjaan struktur beton gedung X adalah 929.313.383.22 rupiah. Untuk selanjutnya ada jurnal yang kedua dengan judul jurnal Analisis Strategi Kompetisi Antara Jasa Transportasi Online Gojek dan Grab dengan menggunakan game teori studi kasus mahasiswa di Pulau Jawa. Dengan volume 4 nomor 1 tahun 2020, penulis Yusuf Budiana, reviewer Israel Faresta, dan direview pada tanggal 23 Mei 2023. Pendahuluannya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi akibat perkembangan teknologi yang semakin modern. Hal ini dilihat dari kemunculannya model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia, seperti Gojek dan Grab,
yang berbasis aplikasi baik dalam pemesanan maupun pembayarannya. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin maju membuat para pelaku usaha memulai persaingan dalam bisnis transportasi online. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan para pengusaha untuk memikirkan strategi kompetisi yang tepat untuk bisnisnya, sehingga dapat memenuhi sasaran yang efektif. Analisis strategi pasar persaingan adalah langkah pertama dalam merancang strategi baru atau mengkaji strategi yang sudah ada. Analisis strategi ini dilakukan setelah strategi diimplikasikan untuk menentukan perubahan strategi yang diperlukan. Untuk tujuan penelitian dari permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan strategi optimal yang dapat digunakan oleh Gojek dan Grab yang diteliti dengan menggunakan teori permainan. Yang kedua, mengetahui seberapa besar permainan persaingan antara Gojek dan Grab dengan menggunakan teori permainan. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Untuk hasilnya, dalam penelitian ini pengisian kuesioner dilakukan dengan membandingkan tiap-tiap atribut yang ada. Variabel yang digunakan oleh setiap pemain adalah sama, yaitu X adalah variabel untuk GoRide dan Y adalah untuk GrabBike. Nilai persaingan yang didapat dibentuk nilai perolehan, di mana nilai perolehan adalah jumlah pemain baris dikurangi dengan jumlah perolehan kolom. Nilai perolehan permainan Goret dan GrabBike adalah jumlah perolehan Goret dikurangi dengan jumlah perolehan GrabBike. Dari matriks permainan transportasi online Goret dan GrabBike pada tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai maksimum sama dengan nilai minimax, yang artinya titik pelana atau saddle point dicapai pada nilai 6 dan merupakan strategi optimum. Maka permainan dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi murni, di mana nilai minimaxnya adalah 6 dan nilai maksimumnya adalah 6. Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pada hasil perhitungan kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 responden pada mahasiswa di Pulau Jawa, memperoleh hasil sebesar 53% mahasiswa menggunakan Goret pada Gojek, sedangkan sebesar 47% mahasiswa menggunakan Gerbike pada Grab. 2. Dengan menggunakan teori permainan atau game teori, strategi kompetisi yang optimal bagi masing-masing jasa transportasi online Goret dan Gerbike adalah strategi promosi. Dengan mengejarkan strategi promosi yang optimal berdasarkan pada persepsi konsumen merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan pemasaran pada masing-masing jasa transportasi online. Mungkin cukup sekian penjelasan review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.